channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang berdoa kepada Allah agar matahari berhenti bergerak. Yusha bin Nun merupakan murid Nabi Musa yang menemaninya mencari ilmu. Ia diutus oleh Allah menjadi nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Nama Nabi Yusha sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 nabi yang tercantum di Al-Quran. Namun, Allah memberikan suatu mukjizat kepadanya sehingga ia dikenal sebagai nabi yang menahan matahari terbenam. Kisah Nabi Yusha tersebut disampaikan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun. Selain untuk Nabi Yusha, di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk jihad. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dari Abu Hurairah. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jerika. Jerika merupakan kota yang berpenduduk padat. Bangunan di dalamnya tinggi dan memiliki keamanan yang cukup kuat. Nabi Yusha dan kaum Bani Israel yang pengikutinya berniat melumpuhkan kota tersebut. Mereka lantas mengepung kota Jerika sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusha dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam. Diiringi dengan suara terompet dan takbir, serta semangat kebersamaan yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan memasuki kota. Di sana, mereka mengambil harta rampasan serta membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga berhasil mengalahkan 11 raja dan raja lain yang berkuasa di Syam. Sampai hari Jumat, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal, menurut syariat peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Oleh sebab itu, Nabi Yusha pun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah. Begitu pula aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku, agar tidak terbenam dulu." Doa Nabi Yusha langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menahan matahari supaya tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusha dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Jerika. Atas izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusha. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusha memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun, api tidak mau membakarnya lantaran ada dari kaum Bani Israel yang berkhianat dengan menyembunyikan emas. Karena itu, jika terdapat harta rampasan yang digelapkan, maka api tidak akan membakarnya. Ini berarti Allah tidak ridha kepada mereka. Nabi Yusha kemudian berkata, "Di antara kalian ada yang menggelapkan harta rampasan perang." Para pengkhianat itu kemudian diperintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan mengumpulkannya dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu barulah api menyala dan membakar semua harta tersebut. Di bawah kekuasaan Bani Israel, kaum Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah. Nabi Yusha memerintahkan mereka dengan kitab Taurat sampai ia meninggal dunia di usia 127 tahun. Dalam Alkitab, Nabi Yusha dikenal sebagai Yosua. Kisah Nabi Yusha bin Nun dimulai dalam surat Al-Kahfi ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Quran Surat Al-Kahf 18 ayat 60. Itulah kisah Nabi Yusha yang jarang orang ketahui. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, share, like, dan komen.